Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan sosial kita, yaitu orang-orang yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang, kita tidak sadar bahwa beberapa orang bisa memberikan dampak negatif dalam hidup kita, sehingga penting bagi kita untuk mengetahui siapa saja mereka. Mari simak video ini sampai selesai agar kita bisa menjaga hubungan sosial yang sehat dan positif. Pertama, orang yang harus dihindari dalam kehidupan sosial yaitu orang yang manipulatif. Setiap orang pasti ingin dikelilingi oleh orang-orang yang bisa memberikan energi positif dan mendukung kita dalam segala hal. Namun, tidak semua orang yang kita temui memiliki niat yang baik. Nah, kali ini kita akan bahas siapa saja orang-orang yang sebaiknya kita hindari dalam kehidupan sosial kita. Tipe pertama yang perlu kita waspadai adalah orang yang manipulatif. Apa itu manipulasi? Singkatnya, manipulasi adalah upaya untuk mengendalikan atau memengaruhi orang lain demi keuntungan pribadi, seringkali tanpa memikirkan dampaknya pada orang lain. Orang manipulatif sering menggunakan taktik seperti rasa bersalah, ancaman halus, atau bahkan memutarbalikkan fakta untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Misalnya, dia tahu yang sebenarnya bahwa kamu melakukan pertolongan pada si A, tapi dia mencoba merangkai kata atau dengan sikap diam dengan tujuan bahwa kamu tidak melakukan apapun. Mereka juga sering mengabaikan kebutuhan atau perasaan kamu. Hubungan dengan orang seperti ini bisa membuat kamu merasa terkuras secara emosional dan bahkan kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Lalu, bagaimana kita mengenali orang manipulatif? Nah, ada beberapa tanda yang bisa kamu perhatikan. Pertama, mereka membuat kamu merasa bersalah secara berlebihan tanpa alasan yang jelas. Kedua, mereka memanipulasi fakta agar terlihat seolah-olah kamu yang salah. Dan ketiga, mereka sering menggunakan kalimat seperti, "Aku lakukan ini karena kamu," seolah-olah kamu bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ingat, manipulasi bisa terlihat halus, tetapi dampaknya sangat besar. Jangan anggap remeh tanda-tanda ini. Jadi, bagaimana cara kita menghadapi orang manipulatif? Langkah pertama adalah menyadari bahwa kamu sedang dimanipulasi. Jangan langsung terpancing oleh perasaan bersalah yang mereka coba tanamkan. Langkah kedua, tetapkan batasan yang jelas. Misalnya, kalau mereka meminta sesuatu yang tidak nyaman buat kamu, jangan ragu untuk mengatakan tidak. Dan terakhir, kalau hubungan ini sudah terlalu merugikan, pertimbangkan untuk menjaga jarak. Kamu punya hak untuk menjaga kesehatan mental dan emosionalmu. Jadi, jangan takut untuk bertindak demi kebaikanmu sendiri. Kedua, orang yang harus dihindari dalam kehidupan sosial, yaitu orang yang negatif. Sesuatu yang seringkali kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu orang yang negatif. Mereka ini bisa sangat memengaruhi suasana hati kita, dan bahkan cara kita melihat dunia. Jadi, mari kita bahas lebih dalam kenapa orang yang negatif bisa berdampak besar, dan tentu saja bagaimana kita bisa menyikapinya. Pertama-tama, siapa sih yang disebut orang yang negatif? Orang yang negatif adalah mereka yang cenderung fokus pada sisi buruk dari segala hal. Saat Anda bercerita tentang sesuatu yang baik, mereka mungkin langsung menunjuk sisi kekurangannya. Misalnya, Anda cerita tentang rencana liburan ke pantai, mereka bilang, "Panas, pasti banyak nyamuk di sana." Bukannya mendukung, mereka malah mematahkan semangat Anda. Nah, orang yang negatif ini bisa membawa dampak besar pada kita. Bayangkan Anda sedang semangat untuk memulai hari, lalu bertemu dengan seseorang yang selalu mengeluh. Suasana hati Anda yang tadinya cerah bisa langsung berubah suram. Kenapa begitu? 1. Mereka menyerap energi positif Anda. Orang yang negatif seringkali bertindak seperti vampir energi. Mereka tanpa sadar menyerap semangat dan kebahagiaan Anda hanya dengan sikap mereka yang pesimistis. Energi positif Anda bisa perlahan terkikis jika Anda terus berada di dekat mereka. 2. Mengubah cara Anda melihat dunia. Sikap pesimistis mereka bisa memengaruhi pandangan Anda.
Misalnya, ketika Anda sedang optimis tentang sebuah peluang, mereka akan menyoroti semua risiko dan kekurangan. Akibatnya, Anda mulai ragu dengan kemampuan Anda sendiri. Ini yang disebut pengaruh emosional tidak langsung. Tapi tenang, ada cara untuk menghadapi orang yang negatif tanpa harus ikut terseret ke dalam energi mereka. Berikut beberapa tipsnya. 1. Tetap teguh pada energi positif Anda. Jangan biarkan komentar negatif mereka membuat Anda goyah. Fokus pada hal-hal yang membuat Anda bahagia dan semangat. 2. Beri batasan emosional. Jika Anda merasa keberadaan mereka mulai mengganggu keseimbangan emosi Anda, beranikan diri untuk membuat batasan. Tidak perlu berdebat, cukup kurangi interaksi atau alihkan pembicaraan ke topik yang lebih netral. 3. Gunakan pendekatan empati. Kadang-kadang orang yang negatif bersikap seperti itu karena mereka sedang menghadapi masalah besar dalam hidup mereka. Cobalah untuk mendengarkan tanpa menghakimi, tapi jangan biarkan energi mereka memengaruhi Anda. Jadi teman-teman, orang yang negatif memang bisa memengaruhi suasana hati dan cara kita melihat dunia. Tapi dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa melindungi diri kita dari dampak buruk mereka. Ingat, kebahagiaan Anda adalah tanggung jawab Anda sendiri. Jangan biarkan siapapun merusaknya. 3. Orang yang harus dihindari dalam kehidupan sosial, yaitu orang yang tidak jujur. Selanjutnya, kita harus berhati-hati dengan orang yang tidak jujur. Kejujuran adalah fondasi dalam setiap hubungan, baik itu pertemanan, keluarga, maupun hubungan profesional. Orang yang suka berbohong atau tidak bisa dipercaya akan merusak hubungan kita, bahkan menimbulkan kerugian besar dalam jangka panjang. Jadi pastikan kita hanya mengelilingi diri dengan orang-orang yang jujur dan dapat dipercaya. Ketidakjujuran itu lebih dari sekadar berbohong. Itu bisa berupa menyembunyikan informasi, memanipulasi fakta, atau bahkan mengatakan setengah kebenaran. Dalam beberapa kasus, orang tidak jujur untuk menghindari konflik, menyelamatkan muka, atau mencapai tujuan tertentu. Tapi, apapun alasannya, kebohongan selalu punya konsekuensi. Ketidakjujuran adalah salah satu penyebab utama hancurnya kepercayaan. Mari kita lihat 2 dampak utama dari ketidakjujuran. Kepercayaan itu seperti kaca, sekali retak, sulit untuk diperbaiki. Ketika seseorang berbohong atau mengkhianati, mereka tidak hanya merusak hubungan saat itu, tapi juga membuat orang lain ragu untuk mempercayai mereka lagi di masa depan. Ketidakjujuran menciptakan rasa waspada dalam hubungan. Anda mungkin mulai merasa tidak nyaman, selalu curiga, atau bahkan kehilangan rasa aman. Ini adalah tanda-tanda bahwa hubungan tersebut telah terkontaminasi oleh kebohongan. Sebaliknya, keterbukaan dan integritas adalah fondasi hubungan yang sehat. Tanpa kedua hal ini, hubungan tidak akan bertahan lama. Kenapa keterbukaan itu penting? Karena hanya dengan jujur, kita bisa memahami satu sama lain sepenuhnya. Dan kenapa integritas itu penting? Karena tanpa itu, kita tidak akan memiliki keyakinan bahwa orang lain benar-benar peduli pada kita. Lantas, bagaimana menghadapi orang yang tidak jujur? Tentu, menghadapi orang yang tidak jujur bukan hal yang mudah. Tapi ada beberapa langkah yang bisa Anda ambil untuk melindungi diri dan memperbaiki situasi. Identifikasi pola ketidakjujuran. Perhatikan apakah orang ini sering menghindari topik tertentu, memberikan jawaban yang ambigu, atau selalu membela diri berlebihan. Bicarakan dengan jujur. Sampaikan perasaan Anda dengan cara yang baik. Katakan, "Aku merasa ada sesuatu yang tidak jujur. Apakah kita bisa membicarakannya dengan lebih terbuka?" Tetapkan batasan. Jika ketidakjujuran terus terjadi, Anda perlu menetapkan batasan yang jelas. Jangan biarkan diri Anda terjebak dalam hubungan yang merugikan. Evaluasi hubungan. Apakah hubungan ini masih layak untuk diperjuangkan? Jika kejujuran tidak pernah hadir, mungkin sudah waktunya untuk melepaskan diri. Jadi teman-teman, kejujuran dan integritas adalah pondasi dari hubungan yang sehat. Tanpa itu,
hubungan bisa menjadi penuh dengan ketidakpastian dan luka. Jangan takut untuk menetapkan batasan dan melindungi diri Anda dari dampak negatif orang yang tidak jujur. Keempat, orang yang harus dihindari dalam kehidupan sosial, yaitu orang toksik. Mereka ini bisa merendahkan, menyalahkan, atau bahkan menciptakan konflik yang tidak perlu. Berada di sekitar orang seperti ini bukan hanya bikin stres, tapi juga bisa merusak kepercayaan diri kita. Yuk, kita bahas lebih dalam apa itu orang toksik, dampaknya, dan tentu saja bagaimana cara menghadapinya. Orang yang toksik adalah mereka yang perilakunya membawa dampak negatif pada orang di sekitarnya. Mereka seringkali suka merendahkan, menyalahkan, atau menciptakan konflik tanpa alasan jelas. Mereka bisa muncul di mana saja, di tempat kerja, lingkungan pertemanan, bahkan di keluarga. Bagaimana kita tahu kalau seseorang itu toksik? Berikut adalah beberapa tanda utamanya. 1. Selalu merendahkan orang lain. Mereka suka mengomentari kelemahan Anda atau mengecilkan pencapaian Anda. Bahkan jika Anda berhasil, mereka akan selalu menemukan cara untuk membuatnya terasa tidak penting. 2. Menyalahkan tanpa henti. Mereka jarang mengakui kesalahan sendiri dan selalu mencari kambing hitam. Segala sesuatu yang salah selalu dianggap sebagai kesalahan orang lain. 3. Suka memicu konflik. Orang toksik seringkali menciptakan drama atau konflik hanya untuk mencari perhatian atau merasa superior. 4. Menguras emosi Anda. Berinteraksi dengan mereka membuat Anda merasa lelah secara emosional. Setelah berbicara dengan mereka, bukannya merasa lebih baik, Anda malah merasa stres. Berada di sekitar orang yang toksik bisa membawa dampak serius loh. Berikut adalah beberapa di antaranya. 1. Merusak kepercayaan diri. Ketika terus-menerus direndahkan, kita mulai mempertanyakan kemampuan dan nilai diri kita sendiri. Ini bisa sangat merugikan, terutama jika kita berada dalam masa-masa penting untuk berkembang. 2. Meningkatkan stres dan kecemasan. Perilaku toksik bisa memicu stres kronis. Anda mungkin mulai merasa cemas setiap kali harus berhadapan dengan mereka, bahkan sampai memengaruhi kesehatan mental dan fisik Anda. Tenang teman-teman, meskipun menghadapi orang toksik itu sulit, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk melindungi diri kita. 1. Tetapkan batasan yang jelas. Jangan biarkan mereka mengontrol waktu atau energi Anda. Jika mereka mulai berperilaku toksik, jangan ragu untuk mengatakan tidak atau mengakhiri pembicaraan. 2. Jangan terprovokasi. Orang toksik seringkali mencari reaksi dari kita. Tetap tenang dan jangan terpancing emosi. Ingat, reaksi Anda adalah sesuatu yang bisa Anda kendalikan. 3. Prioritaskan kesehatan mental Anda. Jika mereka terus membawa energi negatif, mungkin sudah saatnya untuk menjaga jarak. Lingkungan yang sehat lebih penting daripada mempertahankan hubungan yang merugikan. 4. Cari dukungan dari orang yang positif. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendukung, membangun, dan memberikan energi positif. Mereka akan membantu Anda tetap kuat menghadapi orang toksik. Jadi teman-teman, itulah beberapa orang yang sebaiknya kita hindari dalam kehidupan sosial. Ingat, kita berhak untuk dikelilingi oleh orang-orang yang bisa memberikan energi positif dan mendukung kita dalam menjalani hidup. Jangan ragu untuk melepaskan diri dari hubungan yang merugikan demi kebahagiaan dan kesejahteraan kita sendiri. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.